Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas dapat memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin presensi dulu ya. Yang pertama ada Putri, Hadir Bu, Nanda, hadir Bu, Sekar, hadir Bu, Nurul, hadir Bu. Taufik. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Baik, di sini Ibu akan memberi materi tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membedakan perubahan lingkungan yang terjadi akibat faktor alam dan kegiatan manusia. Yang kedua, siswa dapat menguraikan penyebab kerusakan lingkungan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis peran aktivitas manusia terhadap perubahan dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, siswa dapat menafsirkan dampak perubahan lingkungan. Yang kelima, siswa dapat menafsirkan data pencemaran dan menarik kesimpulan secara tepat. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mengkomunikasikan gagasan pemecahan masalah akibat pencemaran. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, Ibu mau menampilkan sebuah gambar ya. Nah, ini di sini ada gambar tersebut. Nah, apa yang menyebabkan pencemaran dan apa dampak yang terjadi akibat pencemaran tersebut? Ada yang bisa dijawab? Oke, Putri, Izin menjawab Bu. Menurut pendapat saya, gambar tersebut itu akibat ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi dampak bagi kehidupan yaitu nanti dapat menghambat air mengalir sehingga nantinya bisa berakibat pada banjir. oke, jawaban yang sangat bagus sekali Putri. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi. Nah, di sini ada contoh hutan yang tercemar dan ada hutan yang terjaga. Bisa dilihat hutan yang tercemar itu sangat panas sekali, sangat tandus. Sedangkan hutan yang terjaga itu sangat asri, sangat hijau karena terjaga dari ulah manusia, dari pencemaran. Kemudian ada macam-macam pencemaran. Yang pertama yaitu ada pencemaran udara. Atmosfer bumi tersusun dari 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, 0,93% gas argon, 0,032% gas karbon dioksida, dan sejumlah kecil gas-gas lain. Nah, jika gas tersebut mengalami peningkatan, maka atmosfer bumi tidak akan seimbang. Nah, zat yang menyebabkan pencemaran yaitu ada karbon dioksida, nitrogen, ozon, gas rumah kaca, dan belerang oksida. Nah, ini ada contoh pencemaran, ada kebakaran hutan. Nah, ini mesti ulah manusia ya, ada asap pabrik, asap rokok. Nah, Ibu mau ada yang bantu Ibu untuk membacakan PowerPoint ini? Baik Ibu. Oke, Nurul bisa dibaca. Baik, selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air adalah maksudnya zat ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu. Pengujian air yang tercemar dapat dilakukan dengan yang pertama parameter fisik atau partikel padat, yang kedua parameter kimia atau BOD, yang ketiga parameter biologi atau mikroorganisme. Penyebab pencemaran air ada 4. Yang pertama limbah domestik, kedua limbah industri, ketiga limbah pertanian, dan yang terakhir limbah pertambangan. Oke, terima kasih Nurul atas dibantunya Ibu untuk membaca PowerPoint. Nah, ini contoh pencemaran sungai. Yang pertama ini ada banyak sampah yang berserakan di sungai. Ini dapat menyebabkan banjir ya.
Kalau yang kedua ini banyak ikan yang mati karena air tercemar. Kemudian ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini termasuk pencemaran secara langsung yang terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah. Nah, misalnya yaitu penggunaan insektisida secara berlebihan. Pencemaran ini terjadi melalui perantara air dan udara. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh limbah yang sulit terurai seperti plastik, kaca. Nah, pencemaran ini memiliki pengaruh negatif yaitu mematikan organisme di dalam tanah. Ini ada contoh pencemaran tanah yaitu pohon tumbang menyebabkan tanah tercemar, dan yang kedua yaitu tanah sudah mulai terkikis. Ini menyebabkan seperti tandus itu, kemudian menyebabkan panas. Ini ada yang mau membacakan PowerPoint? Ayo, Oke, Taufik bisa membacakan PowerPoint. pandangan buat saya yes, ya, kita harus pakai landasan itu. Tapi kalau yes, jadi sarana prasarana penanganan tidak ada sistem penanganan yang kerja itu melakukan sertifikat nasional dan juga baru mengenal dalam instalasi penanganan kerja sistem penanganan kerja yang pertama adalah penanganan sistem setempat dan sistem perusahaan. Oke, terima kasih Taufik sudah membacakan PowerPoint. Nah, ini ada penanganan limbah padat. Limbah padat domestik ini berasal dari kegiatan rumah tangga, sedangkan yang non domestik berasal dari kegiatan pertanian, perkebunan dan industri. Nah, untuk meminimalkan limbah padat dilakukan dengan yaitu yang pertama reuse, menggunakan kembali barang yang tidak dipakai atau dapat dipakai kembali. Kemudian yang kedua replacement, yang ketiga recovery, yang keempat repair, yang kelima reduce, yang keenam recycle. Kemudian ini ada penanganan limbah berbahan berbahaya dan beracun. Nah, ini limbahnya mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif dan korosif dan beracun. Nah, limbah ini bisa disebut limbah B3 yang berasal dari industri, kegiatan rumah sakit, rumah tangga, pertanian. Nah, cara mengatasi limbah B3 ini yang pertama yaitu dengan reduksi, mengelola dan menimbun limbah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dengan teknologi yang ada, mengelolanya. Dan yang terakhir yaitu jika ingin mengelola limbah B3 ini memiliki izin dan sesuai jenis pengelolaannya. Manfaat daur ulang limbah yang pertama yaitu limbah anorganik bisa dipakai menjadi kaca yang baru. Kemudian limbah aluminium dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Limbah plastik dapat didaur ulang beberapa keperluan pengepakan. Sedangkan limbah organik yaitu limbah kertas yang dapat didaur ulang untuk menghasilkan kertas baru. Kemudian yang kedua yaitu limbah tumbuhan dan kotoran hewan dapat didaur ulang untuk menjadi kompos. Oke, Ibu akan menyajikan sebuah video, mohon dicermati ya. Ini Ibu. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran gempa bumi atau tsunami, sedangkan faktor non-alam
dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara yang terjadi di atmosfer, seperti pembentukan ozon. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya pencemaran tanah diantaranya adalah limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Dampak dari pencemaran tanah dapat berupa hilangnya kesuburan tanah, meracuni air tanah, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Upaya penanggulangan pencemaran tanah dapat dilakukan dengan remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri.
bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Baik, dari video ini mestinya sudah paham ya anak-anak. Ibu minta salah satu siswa untuk menyimpulkan dari video yang sudah dilihat tadi. Mungkin ada yang mau? Ya, Sekar. Izin menyimpulkan Ibu, di situ pengaruh lingkungan itu proses penurunan lingkungan yang menurunkan fungsi lingkungan dapat diakibatkan oleh gunung meletus, gempa bumi dan tsunami. Selain itu, ulah manusia juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Di sini ada pencemaran air, tanah, dan udara. Pencemaran air ini penurunan kualitas air dan faktornya adalah pembuangan limbah. Serta pencemaran udara itu perubahan udara menjadi rusak dan dapat mengganggu sistem pernapasan manusia. Lalu pencemaran tanah ini diakibatkan oleh bahan kimia yang masuk ke dalam tanah dan menyebabkan nanti air itu akan tercemar gitu. Sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk Sekar. Beri apa dulu Sekar? Nah, kegiatan selanjutnya nanti Ibu bagi 2 kelompok, kemudian mengerjakan sebuah tugas. Nanti ada salah satu kelompok yang mempresentasikan hasil tugasnya dan ada satu kelompok yang menanggapi atau memberi pertanyaan atau saran ke kelompok yang berdiskusi. Oke, di sini udah ada 2 kelompok ya. Di sini ada 2 siswa dan 3 siswa. Mungkin tugasnya dapat dikerjakan mulai dari sekarang. Baik Ibu. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Tugasnya juga sudah selesai kan? Sudah Ibu. Oke, ada satu kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Kelompok mana? Ya, untuk kelompok Sekar dan Nada boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Skarnadianti dan rekan saya Nana Rufika Sasti. dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami yaitu dapat ditemukan untuk yang nomor 2, analisa dan kelompok masing-masing terkait penyebab terjadinya pencemaran lingkungan tersebut yaitu air, tanah, dan udara. Kemudian untuk cara mengatasinya yaitu dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle, remediasi dan bioremediasi. Selanjutnya di sini ada terlihat tabel pencemaran yang terjadi selama tahun 2014 sampai tahun 2020. Di sini
langsung. Perkenalkan, nama saya Putri, izin bertanya. Di sini kan ada mengenai penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Kalau penyebab terjadinya pencemaran lingkungan air itu bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Izin menjawab ya Putri. Ini proses pencemaran lingkungan air itu terjadi karena adanya ulah manusia, seperti membuang limbah pada selokan atau pembuangan limbah pabrik pada sungai. Mungkin ada tambahan. Sebenarnya akibat apa zat yang masuk dalam air tersebut mengakibatkan kualitas airnya menurun sehingga terjadi pencemaran air. Bagaimana Putri? Jawabannya apa sudah dapat diterima? Oke, terima kasih. Terima kasih pada Sekar dan Nanda atas presentasinya. Mungkin bisa duduk kembali ya. Terima kasih. Nah, di sini kan ada tadi mengenai cara untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan tersebut. Nah, jawaban dari kelompok tadi ada 3R, reuse, recycle, dan reduce. Nah, kurang satu yaitu repair. Nah, repair sendiri itu dapat memperbaiki dengan cara-cara limbah seperti tadi. Ada yang di materi. Tetapi mari kita beri aplaus terhadap kelompok yang sudah presentasi. Nah, dari materi yang sudah diberikan, tadi ada yang mau menyimpulkan materi. Oke, Nanda bisa menyimpulkan materi tadi. Baik Ibu, terima kasih. Izin menyimpulkan materi tadi. Jadi itu ada beberapa masalah lingkungan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Di antaranya itu ada pencemaran tanah, air, dan udara. Lalu untuk pencemaran udara itu diakibatkan oleh karbon dioksida, nitrogen maupun ozon. Dan contohnya itu ada kebakaran hutan, asap pabrik, dan asap rokok. Lalu untuk pencemaran air itu diakibatkan air kemasukan zat yang dapat menyebabkan kualitas air itu menurun. Lalu untuk contohnya itu pencemaran air sungai yang dapat menyebabkan ikan-ikan di sungai itu mati. Lalu untuk pencemaran tanah sendiri itu dapat terjadi karena zat pencemar langsung mencemari tanah. Untuk contohnya itu seperti pohon tumbang yang dapat menyebabkan tanah tercemar. Selanjutnya yaitu untuk pelestariannya sendiri itu dapat dilakukan dengan daur ulang limbah dengan menggunakan limbah plastik yang dapat dibuat kerajinan. Sekian dari saya yang dapat disimpulkan. Baik, terima kasih Nanda sudah menyimpulkan dari materi yang tadi. Benar, Nanda ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara. Nah, materinya sudah selesai anak-anak. Untuk pertemuannya selanjutnya nanti Ibu akan memberikan sebuah tugas, nanti anak-anak bisa mencari artikel di mana artikel tersebut berisi tentang pencemaran. Nah, di situ anak-anak menganalisis penyebab terjadinya dan solusinya. Oke, untuk ketua kelas dapat dipimpin berdoa untuk menutup materi hari ini. Mewakili pelajaran kali ini, pada kelas Oke, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.